akan lanjutkan kuliahnya. Terakhir kita membahas contoh-contoh ini, mencari solusi PD linear order 2 yang homogen ya. Sekarang kita akan lanjut dengan PD linear order 2 yang tak homogen. Nah, PD linear order 2 yang tak homogen itu bentuknya seperti ini. Ini bentuk umumnya. Jadi ini ada Kx ya. Kx-nya nggak 0. Kalau Kx-nya konstanta, ya tetap dia nggak homogen ya. Homogen tuh kalau yang fungsi X yang berdiri sendiri 0. Nah, untuk mencari solusinya itu ada ini jaminan aja. Kalian buktinya nggak perlu. Misalkan YH itu solusi PD homogennya. Jadi ini nanti dibuat 0. Kalau dibuat 0 jadi PD homogen, dicari solusinya seperti yang minggu lalu. Kita cari YH-nya. Dan YP ini sebuah solusi yang tak homogen. Sebuah. Jadi cari satu aja solusi yang tak homogen. Maka solusi umum dari PD tak homogen adalah YH tambah YP. Ya. Jangan bingung, ini kan udah solusi katanya. Tapi ini baru satu aja. Baru kita cari satu YP. Nanti solusi umum itu YH tambah YP. Oke, kita lihat sekarang mencari YH udah tahu kemarin. Meskipun nanti diulang lagi di contohnya. Sekarang tahap mencari YP-nya. Solusi khusus. P-nya itu singkatan dari particular ya, kalau istilah Inggrisnya, tapi diterjemahkan solusi khusus. Jadi untuk menyelesaikan PD tak homogen, kita harus melakukannya, yaitu cari dulu solusi PD homogennya, yaitu ini dibuat 0. Ini dibuat 0, cari YH-nya. Kemudian cari satu aja solusi tak homogen. Nggak usah ada konstantanya ini. Satu aja. Nah, maka solusi umumnya tinggal kita jumlahkan. Oke. Nah, metodenya yang akan dibahas ada dua macam, yaitu metode koefisien tak tentu dan variasi parameter. Ya. Oke. Udah ini tadi YP ini ya. Nah, kita akan bahas dulu sekarang mencari YP dengan metode koefisien tak tentu atau namanya metode coba-coba, tapi pasti berhasil, coba-coba juga. Dan metode ini hanya bisa diterapkan kalau si Kx-nya ini, ruas kanannya tadi, Kx-nya berbentuk salah satu dari 3 fungsi ini. Berbentuk eksponen, sin cos, boleh kombinasinya, atau berbentuk polinom. Jadi kalau Kx-nya misalkan E pangkat akar X gitu. Nggak bisa pakai metode ini ya. Hanya yang bisa berbentuk ini. Di mana alfa dan C ini bilangan-bilangan real. Alfa, C, D semua itu koefisiennya bilangan real. Jadi kalau Kx-nya salah satu dari ini bisa pakai metode coba-coba atau metode koefisien tak tentu. Nah, saya nanti yang ini saya jelaskan belakangan, saya akan ini juga catatannya nanti kita lihat satu contoh dulu. Ini. Menyelesaikan PD yang tak homogen. Nanti saya balik lagi ke halaman sebelumnya. Oke, ini PD tak homogen. Jadi ini PD yang tak homogen. Dengan Kx itu adalah
sama dengan 4x kuadrat ditambah 2. Ya. Jadi yang kx tuh yang bukan koefisien dari turunan 2, turunan 1, dan y-nya. Yang di luar itu namanya kx ya. Nah, mencari solusinya tadi tahapannya adalah cari dulu solusi homogennya. Jadi kita tulis PD persamaan diferensial ya, PD itu. PD homogennya yaitu Y double aksen min 3Y aksen min 4Y. Ininya dibuat 0. Ini PD homogen dari soal semula. Cari solusinya kayak kemarin. Tahapannya kita bikin persamaan karakteristiknya. Yaitu apa? R kuadrat min 3R. Koefisiennya jadi salin min 4. Kita cari. Oke. Jadi ini ngulang yang kemarin ya. Kalau PD homogen. Ini istimewa enggak? Istimewa ya. R min 4. R tambah 1 gitu. Tolong kalau salah ngitung kasih tahu. Jadi saya dapat akar-akarnya. Namanya akar karakteristik ya tentunya karena persamaan karakteristik. Akarnya akar karakteristik. Min 1 dan R2 sama dengan 4. Nah, menurut yang minggu lalu juga, maka saya dapat solusi homogen itu YH sama dengan konstanta kali E pangkat yang ini akar real berbeda, jadi paling enak tinggal ceplokin aja min X ditambah B E pangkat akar 1 lagi. Ya. Nah, sekarang tahapannya mencari satu buah solusi YP. Saya tulis ya. Mencari satu solusi khusus YP. Nah, untuk ini YP itu solusi yang tak homogen ya. Satu aja. Caranya kita lihat si KX ini. Jadi saya punya KX-nya sama dengan 4x kuadrat tambah 2 polinom. Kita lihat pakai metode coba-coba bisa nggak? Bisa polinom nih. Caranya YP-nya dimisalkan polinom juga dengan derajat sama. Jadi YP-nya dimisalkan. Misal YP ini polinom pangkat 2 harus dimisalkan polinom pangkat 2 juga. Jadi polinom pangkat 2 AB-nya udah dipakai CX kuadrat ditambah DX ditambah E gitu ya. Jadi pangkat 2 dimisalkan polinom pangkat 2. Harus muncul semua pangkat ya. Mulai pangkat 2, pangkat 1 sama konstantanya. Setelah itu diapakan? Kita substitusikan ke PD tak homogen. Untuk dicari C, D, dan E-nya berapa. Supaya memenuhi ini. Memenuhi PD yang tak homogen. Nah, kalau untuk memenuhi berarti YP ini kalau disubstitusikan turunan 1 dan turunan 2-nya harus memenuhi persamaan yang semula. Jadi kita cari YP aksen adalah 2CX ditambah D. Oh ya jangan bingung ini di tabelnya saya pakai C0, C1, C2. Pokoknya ini konstanta. Kalau cuma 3 buah ya saya nggak usah pakai C0, C1, C2. Pakai AB itu huruf aja ya. Kemudian saya cari turunan 2-nya. 2C. Substitusikan
YP turunannya dan turunan 2-nya ke PD tak homogen. Coba kita lihat ruas kirinya. Turunan 2 min 3 turunan 1. Turunan 2 berarti 2C min 3 turunan 1. Gitu. Min 4Y. Y-nya berarti ini si YP ya. Sama dengan ruas kanannya KX-nya tadi 4X kuadrat tambah 2. Nah, kita susun pangkat yang sama. Samakan kiri dan kanan. Yang ada X kuadratnya di ruas kiri cuma ini ya. Min 4C. Yang ada X-nya min 6C. Yang ada X-nya. Ini kurang saya DX ya. DX. Yang ada X-nya min 4D. Sisanya konstantanya 2C min 3D min 4E. Nah, dari sini kita samakan yang ada X kuadratnya dengan X kuadratnya. Jadi saya dapat min 4C sama dengan 4 atau C-nya sama dengan min 1. Dari yang X-nya ini, di kanan nggak ada X-nya. Berarti ini harus 0 ya. Gitu ya. Min 6C min 4D harus 0. C-nya udah dapat tadi. Min 6 kali min 1 min 4D sama dengan 0. D-nya didapat 6 minus juga ya. Min 6/4. Atau min 3/2. Dari persamaan terakhir, ini konstanta samakan dengan konstanta di kanan. Saya dapat 2C min 3D min 4E sama dengan 2. Masukkan aja nilai-nilainya. 2C, 2 kali min 1, min 3D, 3 kali min 3/2, min 4E sama dengan 2, atau 4E sama dengan 2-nya ke kanan. Berapa tuh? Ini min 2, ada min 2 lagi. Ini plus 9/2, 4,5. Jadi setengah ya. D-nya berapa? Hah? D-nya nggak minus? Kan ini min 6 kali min 1 jadi plus. Pindah kanan minus, plus ya. Berarti ini plus. Berarti berapa tuh? Salah. Oh ya benar ya. 4E jadi berapa tuh? Salah ini. Min 2, min lagi ya. Min 4,5 jadi gede. Min 8,5. Atau E-nya sama dengan 8 dibagi 4, 2, setengah dibagi 4, 1/8 gitu ya. Hitungnya benar nggak tuh? Hitungan SD. Oke, jadi YP masukkan aja ke pemisalannya. Ini, CX kuadrat tambah DX tambah E. CX kuadrat, C mana? Min 1 X kuadrat ditambah DX ditambah E. Betul ya? CX kuadrat tambah DX tambah E. Nah, udah dapat
solusi umum adalah Y sama dengan Y homogen ditambah YP. Tinggal dijumlah aja. Y homogennya tadi AE min X ditambah B. Tadi berapa? 4 ya? E pangkat 4X min X kuadrat tambah 3/2X tambah 2 1/8. So, kalau mau disalin dulu. Oke ya, kita akan bahas contoh berikutnya. Sebelum nanti saya akan balik ke tabelnya lagi. Nah, lihat di contoh 2 ternyata tidak lurus-lurus seperti ini gitu. Kita lihat contoh 2. Nah, ini sama langkahnya. Tulis dulu PD homogennya. Kalau udah homogen ya nggak usah, itu langsung aja solusi homogennya. Tapi karena ini PD-nya tak homogen, tulis PD homogennya dulu. Yaitu yang ada koefisien turunan 2, turunan 1 sama Y. Y-nya nggak muncul, biarin aja. Sisanya dibuat 0 gitu ya. Nanti ini KX ya tuh yang ruas kanan. Kadang-kadang ruas kanannya tuh ditaruh di kiri. Kalian pindahkan ya. Pokoknya yang homogen tuh hanya ada Y double aksen, Y aksen, sama Y. Sisanya itu bagian dari KX. So, persamaan karakteristik lagi. Karakteristik R kuadrat ditambah 2R ya. R-nya keluarkan supaya nggak habis tempat. Saya tulis ke pinggir lah. Ini ekivalen dengan R-nya dikeluarkan. R tambah 2 sama dengan 0. Jadi dapat R1 sama dengan min 2. R2 sama dengan 0. Sama aja solusi homogen. Gampang ya bab ini ya. Y homogen sama dengan 2 akar real berbeda. Jadi A E pangkat min 2X ditambah B E pangkat 0X. Atau saya tulis A E min 2X, E pangkat 0, 1. Ya. Nah, sekarang mencari solusi YP ya. Mencari satu aja solusi tak homogen. Sebut YP. Kayak tadi. Ini polinom derajat 2. Misal, pakai warna hitam dulu ya. Ganti warna. Misal, YP-nya apa? Polinom derajat 2 juga. A dan B udah dipakai, saya pakai C lagi. CX kuadrat ditambah DX ditambah E lagi. Nah, ngulang yang tadi ya. Turunannya 2CX ditambah D. Turunan 2-nya 2C. Substitusikan. Kita mau mencari C, D, E-nya berapa? Substitusikan pada PD tak homogen. Akan mau nyari solusi dari PD tak homogen. Apa ini? 2C gitu ya. Ditambah 2 apa ini? Ya aksen. 2CX ditambah D sama dengan 4X kuadrat ditambah 2. Kumpulkan lagi. Yang ada X kuadratnya nggak ada. Jadi apa? Yang ada X-nya aja. 2C ditambah 4C
C itu ya. Betul nggak? Ditambah 2D yang konstanta aja. 4x kuadrat ditambah 2. Lah, koefisien x kuadrat berapa? Jadi saya punya 0, kan 0x kuadrat di kiri. Di kanan 4x kuadrat. 0 sama dengan 4. Terbukti. Gitu ya, terbukti 0 tuh dan 4 sama aja. Mustahil. Aneh. Ajaib. Karena apa? Salah. Di mana salahnya? Belum tahu, kalian nggak akan ditanya salahnya. Saya jelaskan. Kalau ketemu yang nggak mungkin dan ngitungnya udah teliti, kok nggak mungkin gitu ya? Koefisien X-nya juga nanti 2C tambah 4C, 6C, 0 ya masih boleh, C-nya 0. 2D salah 2 boleh, tapi ini yang koefisien X kuadratnya, nggak mungkin. Nah, untuk itu perlu melihat catatan di tabelnya. Kalau yang nomor 1 nggak ada masalah memang. Yang 2 itu harus. Sebenarnya yang nomor 1 atau nomor 2 harus melihat tabelnya ya. Gini, ada catatan, tapi ini saya jelaskan aja catatannya. Gini. Kemarin di PD homogen, atau lihat aja yang kemarin, kita bilang bahwa solusinya selalu ada solusi fundamental, yaitu ini, solusi homogen tuh, fungsi 1, fungsi 2, yang saling bebas. Artinya yang satu kalau dibagi dengan yang kedua atau sebaliknya bukan konstanta, yang satu bukan kelipatan yang kedua. Nah, di soal kita solusi fundamentalnya mana? Yaitu ini. Ini dan yang di sini 1 itu ya, B kali 1. Ya konstanta lah, konstanta. Nah, sekarang baru ke tabelnya lagi. Jadi pemisalannya nggak selalu lurus gitu, harus diakurkan ke tabelnya. Bentar, kita lihat lagi tabelnya. Di sini ada perkecualian. Pemisalan YP ini, tadi kan polinom derajat 2, dimisalkan polinom derajat 2, digunakan bila Kx-nya bukan merupakan solusi fundamental. Maksudnya gini, setelah dimisalkan YP-nya, kita lihat ini solusi fundamentalnya yang konstanta dan E pangkat min 2X. Tuh sebut aja ini U1, U2 itu. Nah, kita akurkan US. Pemisalan ini memuat solusi fundamental enggak? Memuat, karena ini konstanta, ini juga konstanta. Sama gitu ya. Karena kalau ini dibagi ini, hasilnya konstanta. Sama tuh, yang satu kelipatan yang lain. Jadi, kita lihat bahwa pemisalan YP memuat solusi fundamental. Saya tulis ya. Pemisalan YP pada bintang itu, aduh jauh amat di bintangnya, itu memuat solusi fundamental. Yang YH ya, salah satu dari YH, ini ada 2 kan, U1, U2. Kalau demikian, maka nggak boleh pemisalannya ini. Maka pemisalan YP harus dimodifikasi dengan
dikali X. Jadi yang ini nanti salah ya. Saya kasih tanda coret dulu. Ini nanti salah. Menghasilkan sesuatu yang nggak mungkin di bawahnya. Jadi misalkan lagi. Kok merah? Yang biru yang betul ya. Ini merah. Salah. Jadi misal YP-nya harus dikali X lagi. Kalau ada solusi yang sama dengan solusi fundamental, ini harus dikali X lagi pemisalannya. Menjadi CX pangkat 3 ditambah DX. Semuanya ya yang dikali itu. EX. Begitu. Ya. Kalau YP-nya memuat solusi fundamental, ini konstanta, maka seluruh bentuk polinom ini harus dikalikan dengan X. Nah, baru sekarang jalan. Oh ya, setelah itu harus diperiksa lagi. Setelah dikalikan X, masih memuat bentuk yang sama enggak dengan salah satu solusi fundamental? Ini E pangkat. Oh, ini X pangkat. Tentu beda. Kalau dibagi bukan konstanta. Ini konstanta. Ini nggak ada konstantanya. Ada X ya semua. Kalau dibagi nggak jadi konstanta ya. Ini 1 dibagi CX pangkat 3 bukan konstanta. 1 dibagi ini bukan konstanta. Nah, kalau ternyata ya. Kalau ternyata yang ini solusinya tuh bukan ini, tapi misalkan YH-nya sama dengan misalkan 2X ditambah B, 2AX tambah B, atau AX tambah B. Jadi tadi B ini konstanta, jadi kita kalikan X. Setelah dikalikan X, yang satunya lagi jadi sama. Harus dikali X lagi. Nanti contohnya. Jadi pemisalan YP itu harus dikali X. Kalau masih sama dengan solusi fundamental, kalikan X lagi. Jadi dikalikannya X kuadrat dari awal. Nah, itu dicoret-coretan aja, diburam. Kalau di ujian, langsung aja pemisalan yang udah betulnya. Kalau ini tadi karena dikalikan X udah beda dengan solusi fundamental. Ya udah, kita jalankan lagi. Sama aja ke bawahnya mah. Cari YP aksen 3CX kuadrat ditambah 2DX. Turunan 2-nya apa? 6CX ditambah 2D. Substitusikan lagi ke PD tak homogen. Tadi apa? Y double aksen tambah 2Y aksen. Y double aksen berarti 6CX tambah D. Lupa lagi apa tadi? Tambah 2Y. Tambah 2Y aksen ya. Tambah 2Y aksen. 3CX kuadrat ditambah 2DX sama dengan ruas kanannya tadi apa ya? Tadi udah ada di sini. 4X kuadrat tambah 2. Susun dulu yang ada X kuadratnya. Apa tuh? 6C ya. Yang ada X-nya. 6C juga 2 kali 2 tambah 4D. Yang ada konstantanya D aja ya. Tolong kalau salah ngitung. Oke. Dari sini saya dapatkan 6C
C sama dengan 4. Yang X kuadrat, koefisien X kuadrat. C-nya sama dengan 4/6, 2/3. Yang ada X-nya di ruas kiri, 6C ditambah 4D. Di ruas kanan nggak ada yang X-nya, berarti 0. Nah, dari sini dapat 6 kali 2/3 ditambah 4 kali D sama dengan 0. Atau berapa tuh? 12/3, 4, 1 ya. Min 1 ya. 1 lagi. Kok aneh lagi ya? Hah? Kenapa ya? Sebentar, turunan satunya juga salah. Tambah E ya. Ini 2D, betul ya? Ini apa? Gimana sih? 6CX tambah 2D ya? Ini salah ya, salah ngitung semua. Ditambah 2 kali Y aksen, 3CX tambah 2DX, ditambah E. Salah ngitung, hati-hati. Kalau salah ngitung, kalau saya kayak tadi, sampai bawah mustahil. Apa pemisalannya yang salah, atau kita salah ngitung gitu ya. Jadi yang teliti. Ini X kuadratnya udah betul, yang ada X-nya udah betul juga ya. Yang konstantanya 2D tambah E ya. 2D ditambah 2E ya. Oke. Ini udah betul ya. Ini juga udah betul. Kemudian 2D ditambah 2E di ruas kanan konstantanya 0. 2D 2 kali min 1 ditambah 2E 0 atau E-nya sama dengan 1. Ya, paling-paling salah ngitung. Jadi YP-nya sama dengan, mana tadi C-nya 2/3 X pangkat 3 ya. Ini kan tadi pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Ditambah D-nya min X kuadrat. Ditambah E-nya kali X. 1 kali X. Solusi umum tinggal disalin aja. Y sama dengan YH tambah YP. Tinggal salin aja YH-nya tadi apa? AE pangkat min 4X itu kalau nggak salah, atau 4X. Min 2X, sorry. Min 2X ditambah B tambah YP-nya 2/3 X pangkat 3 min X kuadrat tambah 1. Tambah X. So, kalau nggak paham tanya ya. Jadi memang mikirnya kita gini dulu. Diburam dulu. Kemudian kalau sama dengan solusi fundamental, ya ini harus dikali X. Sekali dikali X, ada yang sama lagi nggak dengan solusi fundamental? Kalau masih ada yang sama, kali X lagi. Langsung itu yang ditulis di jawaban. Gak usah di ujian diterangkan, ini harus dikali X. Ternyata masih sama dengan solusi fundamental, harus dikali X lagi. Itu jangan ditulis, udah yang ngoreksi juga udah tahu itu. Apalagi udah bikin panjang, oh metode ini salah, pakai uji banding limit. Ini sebelumnya uji banding dulu, entah uji integral, itu udah nggak usah ditulis, yang benarnya aja gitu. Jadi ngoreksinya banyak saya. Nggak mau nungguin. Nomor 3.
Contoh ketiga. Sama aja ya, langkahnya sama. Cari solusi homogen dulu. Kalau PD-nya dari awal homogen, ya udah solusi homogen aja itu ya. Kalau ada yang tak homogennya ya harus cari solusi homogen dulu. PD hom itu turbulen 2 ditambah 4Y sama dengan 0. Nah, persamaan karakteristik. Karak aja. Karak itu barusan saja gitu bahasa Sunda. Karak oge kuliah geus bodoh gitu ya. R kuadrat ditambah apa? Tambah apa? Hah? Telat sih itu. Tambah apa ini? Tambah 4 saja ya. Tambah 4, bukan 4 saja. Karena nggak ada Y aksennya. Jadi R kuadrat sama dengan min 4. Maka R-nya diakarkan plus min akar min 4. Ada akar min. Kemarin akar min 1 tuh bilangan imajiner. Jadi ini R12 ya. R1 sama dengan akar 42. Akar min 1-nya tuh I ya. R2-nya sama dengan min I. Oke. Jadi solusi homogennya apa? Imajiner, kompleks. A, E pangkat berapa X? Aduh, si Lydia sampai. Hah? Oh, min 2I. Sorry. Kamu mah udah nggak yakin sampai dipikir dulu. E pangkat berapa? Hah? Iya, berapa di sini jadinya? Alfanya berapa? Hah? 2. Terus? Salah. E pangkat 0x. Karena ini sama dengan 0 ditambah 2i. 0 minus 2i. Ini tuh bagian realnya. Alfa tuh bagian yang real, yang gak ada i-nya. Cos. Ini ambil i-nya gak ditulis. 2 atau min 2 boleh. Ambil aja yang positif. Gak pakai i ya. B. E pangkat 0x juga. Satunya lagi sin. Gitu. Udah, apa sekarang? Ya, di sini 0x gak usah tulis lah. Cos 2x. Kalau di ujian langsung gini, gak usah 0x gitu kalau itunya 0. Nah, sekarang mencari solusi YP. Mencari satu saja solusi YP. Gak usah banyak-banyak. Misal YP-nya apa? Kita lihat tabelnya. Sin. Nah, sin. Dosa. Sin. Cos, sin, atau kombinasi cos dan sin. Pemisalannya harus kombinasi cos sin. Jadi kalau sin aja, jangan memisahkannya sin aja. Tetap harus cos sin. Ininya sama. Di soal kita kan apa? Sin 2x. Maka memisahkannya konstanta cos 2x, konstanta sin 2x. Sama ya 2x ya. Jadi apa? A dan B udah dipakai C. Cos 2x ditambah D sin 2x. Mau sin tambah cos, cos tambah sin sama aja ya. Kemudian periksa lagi. Sama enggak dengan solusi fundamental? Sangat sama ini yang cos ya. Yang sin juga sama. Tapi lihat aja kalau udah ada yang sama,
maka jangan lupa. Jadi kalau di ujian langsung aja ya. Jadi pemisalannya C harus dikali X. Yang ini juga D harus dikali X. Seluruh bentuk dikali X. Masih sama nggak? Beda. Ini dibagi ini hasilnya 1/X. Bukan konstanta. Atau yang bawah dibagi atas, cos dibagi ini hasilnya X. Bukan konstanta. Berarti itu namanya fungsi yang nggak saling bebas. Yang sin juga kalau dibagi. Udah, hanya dikali X cukup. Jadi tinggal hitung turunannya. Aduh, perkalian ya panjang. Apa itu? C cos 2X ditambah CX cos diturunkan min sin ada angka 2 min sin ada angka 2 ditambah mana sih? Aduh, pusing. Turunkan tinggal D sin 2X. DX-nya tetap sin diturunkan jadi cos ada 2. 2DX cos 2X. Ampun deh turunan 2. Turunan 2-nya apa tuh? Cos diturunkan jadi min sin. Min 2 C sin 2X. Saya garisinnya yang ini turunan dari yang garis 1. Yang garis 2. Min 2CX jadi min 2C ya. Min lagi sin diturunkan jadi cos ada 2 jadi 4. Yang teliti hitung ini. Itu yang garis 2. Ampun masih 2. Ditambah lagi D sin diturunkan jadi cos 2D cos 2X. Ini yang gak green gitu ya. Gitulah. Ditambah lagi apa? 2D cos 2X ditambah cos diturunkan jadi min sin muncul 2 lagi 4DX sin 2X. Meskipun panjang nanti banyak yang bisa dicoret. Ini yang apa? Green tapi 2 biji itu ya. Menjadi ini turunannya. Gitu. Natius, tolong hitungin ya. Kalau salah ngitung baru ngasih taunya di belakang, kamu diguyur. Mana guyuran? Ada banyak guyuran. Iya, nanti udah di belakang itu kan harus dihitung. Substitusi lagi ke PD tak homogen. Marsita pokoknya kalau salah ngitung harus ngasih tahu di tengah-tengah. Kalau di belakang diguyur juga. Y double aksen tambah 4Y. Untung ya aksennya nggak muncul. Y double aksen. Ampun deh. Kita copy saja ya. Ini Y double aksen. Bodoh Ini ya double aksen. Tentunya ini dihapusin. Ya double aksen apa? Ditambah 4Y. Ditambah 4Y.
4 kali ini 4cx cos 2x ditambah 4dx sin 2x harus teliti, kalau enggak celaka yang ini. Ruas kanannya apa? Sin 2x. Pasti yang ada x sin 2x. Nih. Mana yang 4. Ini dulu. X sin 2x. Ini habis ya. Ini dan ini habis. Yang x cos 2x pasti habis. Nah, ini juga habis. Ya. Oke. Jadi dari sini saya dapatkan koefisien sin 2x. Ruas kiri sin 2x. Mana? Ini ya. Berarti min 4c sama dengan 1. Yang ada sin 2x ya. Yang ada cos 2x ya. 2d tambah 2d. 4d. Di sini nggak ada cos 2x ya. Berarti 4d harus 0. Jadi dari sini saya dapat c-nya min 1/4. D-nya 0. Nah, sehingga YP-nya sama dengan tadi apa? YP-nya pemisalannya CX cos 2X min 1/4 X cos 2X. D-nya 0, ya udah. Solusi umum Y sama dengan YH tambah YP sama dengan tadi A cos 2X ditambah B sin 2X dikurang 1/4 X cos 2X. Begitu. Sok, saya buka dari atas. Kalau mau disalin. Satu contoh terakhir untuk hari ini. Sebenarnya ini udah mencakup yang tadi-tadi. Cuma kombinasi itu ya. Ruas kanannya kombinasi. Ada polinomnya, ada E pangkatnya. Nah. Oke, kembali. Kita bikin dulu PD homogennya. Turunan 2 ditambah sesuatu kali turunan 1 ditambah sesuatu kali Y. Sisanya dinolkan. Persamaan karakteristik PK-nya gitu ya. Kayak koruptor-koruptor kan sering minta PK gitu ya. Ke pengadilan. Apa? R kuadrat min 3R min 4 sama dengan 0. Jadi R min 4 R tambah 1 sama 0. Dapat R1 sama dengan min 1. R2 sama dengan 4. Solusi homogen YH sama dengan 2 akar real berbeda. A E pangkat min X ditambah B E pangkat 4X. Diingat tabelnya ya. Kalau akar real berbeda, akar kembar sama akar kompleks. Jangan ngobrol. Itu si gede, badan gede, jangan ngobrol. Ini guyuran banyak. Oke. Kemudian, misal solusi YP-nya, nah kita lihat, ini ada E pangkat
ada polinom, perlakukan sendiri-sendiri. Kita lihat lagi ke tabelnya. E pangkat dimisahkan E pangkat dengan pangkat yang sama. Jadi E pangkat saya misahkan konstanta pangkatnya sama. Polinom pangkat 2 saya misahkan polinom pangkat 2. Gitu ya. Kemudian dilihat mana yang sama dengan solusi homogen. E pangkat min X, sama. Ini sama ya. Artinya kalau dibagi hasilnya konstanta. Sama. Harus dikali X. Dikali X itu per bentuk. Apa itu per bentuk? Ya ini E pangkat X, satu lagi polinom. Yang E pangkat X aja yang dikalikan. Ini. Gitu. Yang ini nggak usah dikalikan X yang polinom. Ya. Jadi kalau ada dua bentuk dari tabel ini, ya perlakukan sendiri-sendiri. Kita urus yang E pangkat X, sama dengan solusi fundamental harus dikali X. Setelah dikali X, masih ada yang sama nggak? Nggak ada, beres. Yang polinom, ada yang sama nggak dengan ini? Nggak ada. Udah, nggak usah dikali X. Udah, sisanya tinggal ngitung YP aksen sama selanjutnya. YP aksen, apa? Turunannya CE min X ditambah apa? E min X diturunkan jadi min ya. Min ditambah 2dx ditambah E. Turunan 2-nya min CE min X min CE min X lagi. Ini yang ini jadi ini gitu ya. Min jadi plus C X E pangkat min X. Kalau saya nggak salah ngitung ini yang ini menjadi ini. Ditambah 2D. Substitusikan lagi. Capek. Substitusikan YP aksen, YP doagbal aksen ke PD tak homogen. Didapat nanti C D E F Y P sama dengan apa? Males ngitung. Y sama YP tambah YH. Selesai. Gitu ya.